Pernahkah kamu membayangkan hidup dalam rumah tangga yang penuh keberkahan, tetapi juga penuh ujian? Bayangkan jika kamu harus berbagi cinta dengan 11 orang lainnya. Mungkinkah hati tetap tenang atau justru dipenuhi rasa cemburu? Inilah kisah para istri Nabi Muhammad SAW. Wanita-wanita luar biasa yang tak hanya menjadi pendamping hidup sang Nabi, tetapi juga guru bagi umat Islam sepanjang masa. Di balik setiap nama mereka, ada cerita penuh hikmah. Ada cinta, pengorbanan, kesetiaan, bahkan cemburu yang manusiawi. Tapi dari mereka juga kita belajar bahwa kehidupan rumah tangga Rasulullah bukanlah dongeng penuh kemewahan. Justru, kehidupan beliau dan para istri adalah cermin kesederhanaan, perjuangan, dan keteladanan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari sejarah Islam yang penuh makna. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu jadi yang pertama menerima video terbaru dari kami. Yuk kita mulai kisah luar biasa ini. Nabi Muhammad SAW menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah cinta pertama Rasulullah, seorang wanita bangsawan Quraisy, pengusaha sukses, mandiri, dan penuh welas asih. Khadijah adalah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi ketika beliau belum diangkat sebagai Nabi. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak menikahi wanita lain. Ini menunjukkan betapa dalam cinta beliau kepada Khadijah. Khadijah adalah ibu dari anak-anak Rasulullah, seperti Fatimah Az-Zahra, yang kelak menjadi ibu dari Hasan dan Husain. Cinta Nabi kepada Khadijah begitu besar, bahkan setelah Khadijah wafat, beliau sering menyebut-nyebut namanya. Pernah suatu ketika, Aisyah merasa cemburu karena Nabi sering menyebut Khadijah. Aisyah berkata, "Bukankah Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya?" Namun Nabi menjawab, "Tidak, demi Allah. Allah tidak menggantikanku yang lebih baik darinya." Begitu besar cinta Rasulullah kepada Khadijah. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah merasa sangat kehilangan. Masa itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Beliau sangat terpukul. Dan dari situlah kemudian Allah memberikan hiburan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Lalu datanglah Saudah binti Zam'ah, wanita kedua yang dinikahi Rasulullah. Saudah dikenal sebagai wanita yang periang dan sangat taat. Ia dinikahi Nabi setelah Khadijah wafat sebagai bentuk perlindungan dan kasih sayang. Saudah termasuk wanita pertama yang hijrah ke Habsyah. Kemudian datanglah Aisyah binti Abu Bakar. Ia adalah satu-satunya gadis yang dinikahi Rasulullah. Aisyah cerdas, kritis, dan sangat mencintai Nabi. Banyak hadis yang diriwayatkan darinya. Aisyah juga menjadi rujukan keilmuan di kalangan sahabat. Hubungan Aisyah dan Nabi penuh warna. Ada canda, tawa, bahkan cemburu. Aisyah sangat cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Namun Nabi selalu mengelola perasaan itu dengan kelembutan. Pernah Aisyah memecahkan piring karena cemburu kepada Zainab binti Jahsy. Tapi Rasulullah hanya tersenyum dan berkata, "Ibumu sedang cemburu." Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi yang sangat dermawan. Ia adalah sepupu Nabi, dan sebelumnya adalah istri Zaid bin Harithah. Pernikahan Nabi dengan Zainab juga memiliki hikmah penting dalam syariat, yaitu pembatalan anggapan bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Allah langsung menurunkan wahyu tentang pernikahan Nabi dengan Zainab. Hafsyah binti Umar adalah istri Rasulullah yang juga sangat tekun beribadah. Ia adalah putri Umar bin Khattab. Pernikahan ini sekaligus mempererat hubungan Rasulullah dengan Umar. Hafsyah termasuk wanita yang cemburuan, namun ia juga sangat jujur dan amanah. Ummu Salamah atau Hindun binti Abi Umayyah adalah wanita yang cerdas dan penyabar. Ia sebelumnya telah menikah dan memiliki anak. Setelah suaminya wafat, Rasulullah menikahinya. Ummu Salamah terkenal bijak dan sering memberikan masukan kepada Rasulullah. Dalam perjanjian Hudaibiyah,
Ummu Salamahlah yang memberi saran agar Nabi memotong rambut dan menyembelih kurban duluan agar para sahabat mengikutinya. Ramlah binti Abi Sufyan, atau lebih dikenal dengan Ummu Habibah, adalah putri dari pemimpin Quraisy. Ia memeluk Islam dan hijrah ke Habsyah bersama suaminya, namun suaminya murtad dan meninggalkannya. Allah menggantikan kesedihannya dengan kebahagiaan ketika Rasulullah melamarnya. Juwairiyah binti Al-Harith adalah anak dari pemimpin Bani Mustalik. Setelah perang, ia menjadi tawanan, lalu dimerdekakan oleh Nabi dan dinikahi. Pernikahan ini menyebabkan banyak suku Bani Mustalik memeluk Islam, karena mereka tidak mau menawan keluarga Nabi. Sofiyah binti Huyai berasal dari keturunan Bani Nadir, suku Yahudi. Awalnya, ia adalah tawanan perang. Namun Rasulullah membebaskannya dan menikahinya. Ia menjadi simbol penyatuan antara umat Islam dan kelompok Yahudi yang bersedia hidup damai. Maria Al-Qibtiyah berasal dari Mesir. Ia adalah hadiah dari Raja Mukaukis. Ia bukan istri secara hukum, tetapi seorang ummul walad, budak yang melahirkan anak dari tuannya. Dari Maria lahirlah Ibrahim, putra Rasulullah yang wafat saat masih bayi. Maimunah binti Al-Harits adalah wanita terakhir yang dinikahi Nabi. Pernikahan ini terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Ia dikenal sangat taat dan penyayang. Maimunah adalah wanita yang paling terakhir wafat di antara istri-istri Nabi. Banyak dari istri Nabi yang merasakan cemburu. Namun, semuanya dikelola dalam bingkai kasih sayang dan keimanan. Bahkan Allah menurunkan ayat dalam Al-Quran khusus tentang rumah tangga Nabi. Dalam surah Al-Ahzab ayat 28, Allah memerintahkan Nabi untuk memberi pilihan kepada istri-istrinya. Memilih dunia atau memilih Allah dan Rasul-Nya. Mereka semua memilih tetap bersama Nabi. Dari mereka kita belajar bahwa cemburu adalah hal manusiawi, tapi bisa diarahkan menjadi sesuatu yang mendekatkan kepada Allah. Mereka bukan wanita biasa. Mereka adalah Ummul Mukminin, ibu-ibu kaum muslimin. Kehidupan Rasulullah bersama istri-istrinya mengajarkan bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan perasaan, tapi juga soal misi, perjuangan, dan dakwah. Masing-masing istri Nabi membawa peran penting dalam perkembangan Islam. Ada yang membantu Nabi dalam harta seperti Khadijah. Ada yang membantu menyampaikan ilmu seperti Aisyah. Ada yang menjadi simbol rekonsiliasi politik seperti Ummu Habibah. Semuanya memiliki kontribusi yang tak bisa dilupakan dalam sejarah Islam. Kisah mereka mengajarkan kita untuk menjadi pasangan yang setia, berjuang bersama dalam suka dan duka, dan mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah. Meski Rasulullah sangat sibuk dengan tugas kenabian, beliau tidak pernah lalai memperhatikan keluarganya. Bahkan beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit baju sendiri, dan berbincang dengan istri-istrinya dengan lembut. Rumah tangga beliau adalah tempat pendidikan iman. Anak-anak, istri, dan umat semuanya dibimbing dengan cinta dan keteladanan. Tidak ada kekerasan, tidak ada paksaan. Hanya ada kasih sayang dan kelembutan yang menjadi teladan sepanjang masa. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan keluarganya. Semoga kita bisa meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan tuliskan komentar kamu tentang bagian mana dari kisah ini yang paling menyentuh. Klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.